Nah, Oke teman-teman, kita sudah di sesi tanya jawab, walaupun mungkin tidak panjang, tapi moga-moga ini bisa membantu ya. Tadi ada beberapa ya, pertanyaan Mas, aku sudah rangkum, mungkin bisa dijawab dengan cepat aja ya. ya siap. Nanti kalau misalnya jawabannya nanti bisa rewind dari video yang rekaman tadi. Satu ini Mas, tentang merokok tadi sempat disinggung di slide-nya Mas Ya, Tio. Berarti menaikkan S2. ya, berarti meningkatkan resiko rentan terinfeksi ya, karena ada Ya, ekspresi S2 yang meningkat. S2 yang lebih tinggi. Jadi kan gini, kan anak-anak paling dewasa sudah pasti secara fisiologi lebih tinggi dibanding anak-anak ekspresi S2-nya. Karena dewasa kan pasti kan lebih tinggi sistem stresnya dibanding anak-anak. Yang menambah, faktor lain yang menambah dewasa S2-nya misalnya gini, anak-anak S2-nya nggak begini, anak-anak S2 10, dewasa 20. Dewasa dengan asma itu bukan 20 lagi, 50. Dewasa dengan merokok 30. Dewasa dengan COPD 60. Dewasa dengan hipertensi 70. Jadi faktor-faktor dewasa dan anak-anak aja S2-nya lebih banyak di anak dewasa. Itu tadi kita tambah faktornya yang menambah jumlah modulasinya untuk auto break-nya S2 lebih muncul di permukaan sel-sel tubuh kita. Nah, Oke. Nah, ini kan teman-teman rata-rata pengen aman. Jadi banyak pertanyaannya itu lebih ke satu, gimana supaya S2-nya tidak dibajak. Ntar dulu ya Mas, jangan dijawab dulu. Terus bagaimana supaya D-dimer tidak tinggi, selain 5 pilar ada enggak? Terus masalah untuk supaya instan relax ya kan? Itu bisa enggak ada yang kalau bisa sih masih aktif, tapi kalau bisa juga ada nggak cara instan untuk bisa relax ya kayak gitu. Kira-kira Mas Tio bisa tanggapinya gimana? Ulang lagi dari pertama atau aja. Tadi apa? Sama. Satu, kan ini mindsetnya supaya mau safety, supaya aman, ya kan? Aman supaya tidak fatal. Jadi tadi udah disebutkan gimana caranya supaya S2 tidak dibajak, kemudian D-dimer tidak tinggi. Nah, itu dulu, stop dulu. Oke. Supaya S2 tidak dibajak, prokes, saya ya. Oke. Ya kan kalau nggak bisa masuk gimana ketemu S2? Yang kedua, gimana S2 tidak dibajak? Itu kan tidak dibajak. Ya. Terus supaya D-dimer tidak tinggi. Nah, D-dimer tinggi itu kan penurunan dari fibrinolisis. Ya. Jadi fibrinogennya naik, artinya peningkatan koagulasi. Koagulasi itu meningkat karena apa? Inflamasi. Supaya D-dimer nggak tinggi gimana? Jangan inflamasi tinggi. Caranya inflamasi nggak tinggi gimana? Gas apa rem? Rem. That's it. Selesai. Jadi perkembangan koagulasi tinggi akibat inflamasi tinggi. Inflamasi tinggi akibat angiotensin 2-nya ketinggian. Terus respon imunnya ketinggian. Tadi Mas Tio jelasin apa? Itu karena gasnya ketinggian. Berarti saat infeksi kita harus proker rem supaya cepat-cepat pindah dari inflamasi ke adaptasi. Kan gini, inflamasi itu kan sistem imun yang menimbulkan. Yang menimbulkan inflamasi kan sistem imun yang mana? Yang innate bukan? Innate. Kalau untuk mau tercapai adaptasi terhadap infeksinya, ialah harus pindah ke adaptif kan, yang rem kan. Nah, untuk mempercepat dari gas ke rem gimana? Kita pro ke rem apa pro ke gas? Pro ke rem. Nah, supaya pro ke rem ini kita harus gimana selama 24 jam? Tadi udah aku jelasin semua loh. Fasting, moving, feeding, relaxing, moving, relaxing, feeding, sleeping. Itu saat pencegahan. Tapi saat kita sudah terkena, nah, berarti kita kan moving-nya dikurangin, sleeping-nya ditingkatin, relaxing-nya ditingkatin, feeding-nya saat sudah muncul nafsu makannya. Oke. Berarti menjawab tidak ada mengurangi stres secara instan ya. Ya itu kan fase moderat. Enggak. Yang stres secara instan masih gimana tadi? Pertanyaannya gini, ada nggak cara mengurangi stres secara instan dan cepat? Ketawa. Ketawa. Gimana saya bisa ketawa kalau saya lagi stres kayak gini?
Ya, bukan tugasku. Kalau ngeliat aku nggak ketawa, cari warkop, cari apa? Mr. Bean, cari apa? Ajis Gagap. Nah, siapapun yang bisa membuat ketawa, dicari. Kan kita kan saya langsung hipnotis. Kan aku udah ngasih tadi jurnalnya. Dengan ketawa tidak sengaja, itu lebih efeknya ialah apa? Langsung Membuat turun. kita langsung turun pasnya. Tadi udah kasih loh. Tuh. Udah kasih pathway-nya, udah kasih jurnalnya. Ketawa tidak sengaja, tapi gimana saya bisa ketawa, Mas? Saya lagi ketakutan kalau kayak gini. Ya, aku nggak tahu. Cari komedian yang bisa membuat kamu ketawa. Gitu loh. Itulah kenapa aku meresepkan terapi tertawa. Karena di saat kita nggak mampu, kita menugaskan komedian untuk membuat kita tertawa. Di kondisi kita lagi hektik, lagi panik, lagi takut, nonton warkop, mukanya cemberut gini, begitu masih bilang, gila lu bro, ngakak. Nah, kan nggak sengaja kan? Itu cara instannya, ya. Atau tidur. Kalau cara instannya untuk lagi tinggi gas, pengen turun, tidur. Mas, aku nggak bisa tidur nih. Udah berapa hari ini nggak bisa tidur. Udah susah banget tidur alami. Bantu obat tidur. Kalau perlu, bantu CTM. Karena begitu bisa tidur, itu direm. Gas turun. Ketawa atau tidur. Nah, nanti ada teknik-teknik lain juga yang mungkin kita lagi nanti mempersiapkan di grup Medcon untuk membantu members. Kita lagi ngumpulin daripada ilmunya SPKJ. Nanti ada beberapa trik-trik untuk membuat, ya nanti adalah kita lagi ngobrolin di grup Medcon. Nanti kita mau bikin tabel untuk tipe-tipe relaksasi yang bisa dicoba. Nanti misalnya yoga yang bisa, atau yang terapi apa, mengatur pernafasan, itu belum dirumuskan. Tapi kalau dari sisi aku pribadi, aku ngikutin caranya Mas Alif. Mas Alif seharian cara dia membuat diri dia gasnya nggak tinggi, kemana Pak? Nyari ketawa. Nonton iPad seharian, carinya Office Boy, carinya tukang ojek pengkolan, Mr. Bean. Kalau pagi-pagi dia suka nonton Shiva, seru. Tapi kalau udah sore, dia milihnya apa? Dia milihnya Office Boy, tukang ojek pengkolan, Mr. Bean, apa aja yang lucu-lucu. Supaya dia ketawa, habis itu dia sore tidur cepet. Tapi kalau pagi, dia Shiva, terus apa ya? Aku lupa tuh. Aku udah keburu berangkat sih kalau dia kadang-kadang. Jadi dia nyari film seru di pagi hari, udah sore dia nyari film lucu. Karena aku melihat Mas Alif secara primitif mencari pemilihan dia sendiri. Melihat jendela waktu 24 jam, itu aku ajarkan ke warrior. Itu cara primitif. Mas Alif belum ada ilmu. Cara dia secara primitif memilih jendela dia rileks dan memilih cara dia membuat rileks, itu kena ke dia dan dia tidurnya nggak pernah lebih dari jam 7 malam. Tidurnya begitu taruh iPad, nggak lama belum tidur, nggak pakai lama-lama. Karena dia udah ketawa-tawa sore. Itu aku ajarkan ke kalian. Itu efektif. Ya, nanti mungkin ada tambahan lain ya. Ada tambahan kalau Mas Alif kan dilatih dengan iPad, dia nonton film-film lucu. Pertanyaan lanjut. Ini kan Mas Tio tadi bahasnya solusinya dominan di rem, perbanyak di rem untuk kondisi sudah terpapar, sudah terinfeksi. Nah, bagaimana dengan peran obat-obatan, antibiotik atau antivirus? Apakah boleh atau tidak diperlukan? Ya, gini loh. Kalau KF itu lifestyle intervention, sebetulnya aku tidak boleh menjawab obat-obatan. Karena gelarku cuma Raden Mas. Nggak ada gelar dokter di belakangnya. Gelar Raden Mas, RM cuma bisa melanjutkan lifestyle. Kalau untuk obat, di grup Isoma, kita ada tim medis. Nah, itu bisa konsultasi. Saya lagi Isoma nih, dikasih obat-obat ini. Obat-obat dari medis ya. Ini obat dari resep dokter. Yang bisa membilang enggak dan dosingnya diatur ulang supaya rendah, itu cuma dokter. Nggak bisa RM. Kan kalau ada apa-apa RM-nya kena. Tapi kalau instingku, kalau secara alami isoman tanpa obat-obatan, insya Allah dengan ikhtiar isoman kita bisa dengan ngerem dan tidur dan tidak makan karbohidrat. Tapi kalau karena udah ada obatnya, perlu dikonsultasikan ulang. Aku nggak kompeten di situ. Sebelum walaupun aku tahu, tapi aku nggak mau menjawab. Jawab ya.
nakes yang gelarnya dokter. Kalau gelar RM, tanyain lifestyle intervention. Ya mungkin aku bisa bantu nambah suplemen, oke lah. Atau obat off the counter kayak CTM. Kalau obat tidur, terus obat tidur saya beli yang mana mas? Dosisnya berapa? Ya saya nggak tahu, ke dokter dulu. Karena aku nggak mau jawab. Oke, ini nggak mau aku jawab secara frontal mengenai obat-obatan. Ya. Nggak bergelar untuk itu. Oke, berarti disarankan ya diskusi dengan nakes di grup teleisoman ya. Oke. Mereka dilatih untuk dosing soalnya. Aku dilatih ada kompetensi ya di sana. Siap. Mas, ini untuk memastikan kondisi terpapar COVID-19 tentang fasting dan refill ya. Ada dua pandangan boleh dibilang kayak gitu. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kapan waktu yang tepat untuk refill saat terpapar COVID? Apakah bagus bila dipaksa fasting terus? Gini. Kalau dari yang aku share protokolnya itu ada yang asimptom tidak nih bahasa Indonesia aja deh. Tidak bergejala positif. PCR positif tidak bergejala. Tidak bergejala dan masih ada nafsu makan. Itu sama aja kayak KF 16/8 udah. Kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Olahraganya gimana mas? Tetap olahraga tapi mungkin intensitasnya dikurangin dikit. Kalau udah tadinya aku olahraga 1 jam full, kok aku positif ya? Tapi aku masih biasa-biasa aja sih. Nah, begitu tahu positif, tetap seperti biasa tapi olahraganya kurangin 30 menit. Gitu ya. Jadi, positif tidak bergejala langsung makan normal. Kedua, positif bergejala ada demam ada apa, nafsu makan masih ada. Nah, itu kalau saranku tetap seperti biasa bukan 16/8 atau bagusnya tambahin dikit karena ada gejala. Ini aku udah bergejala nih demam, tapi masih bisa makan sih. Oke, tambahin dikit lah, bukan jam 1 jam 2. Tetap kerja tidurnya. Oke ya. Kalau aku positif bergejala nafsu makan hilang, baru tidur aja yang banyak. Kalau bisa makan cuma sekali tidur lagi kan nggak nafsu makan kan? Iya. Banyakin tidur kayak gini. Yang dimaksud puasa panjangnya itu bukan puasa panjang terjaga. Terjaga itu resiko kena gas. Itu resiko kena gas. Jangan sampai posisi puasa itu kan gas. Tapi kondisi terjaga gas. Kira-kira gasnya tambah tinggi nggak? Tambah tinggi. Nah, yang aku dari tiga jenis tadi, kondisi tadi. Kondisi nggak bergejala, nafsu makan ada, itu tetap aku resepkan walaupun puasanya tetap sama seperti biasa dia, olahraga, tetap tidurnya nggak cuma 6-8 jam lagi, langsung 10-12 jam ditambahin, langsung tidurnya nih. Bergejala pasti ada nafsu makan, boleh bukan lebih cepat, tetap sama jam 12 seperti biasa, tapi tetap banyak tidur, tetap tambahin 10-12 jam. Bergejala nggak nafsu makan, dah tidur terus. Akhirnya pada saat tidur terus makan cuma sekali. Itu yang dimaksud. Jangan sampai ada yang melakukan, aku nih masih ada nafsu makan, nggak hilang nafsu makan tapi bergejala demam. Terus tapi aku nggak bisa tidur, aku tahan nih. Karena aku mau 23 jam biar cepat, tapi nggak tidur, tetap terjaga. Kira-kira stresnya naik nggak? Naik. Kalau nggak bisa tidur itu malah adaptasi. Kalau masih ada nafsu, kalau aku bilang mendingan makan kenyang biar tidur. Ya, oke. Karena yang penting itu dari 3 jenis gejala ini ya tidurnya. Apa yang mensupport tidurnya, gitu loh. Jangan sampai ngejar puasa panjang karena mikirnya tadi Mas Tio bilang itu adaptasi, tapi ternyata puasa panjangnya itu dalam keadaan terjaga dan malah nggak bisa membuat tidur. Itu malah salah besar. Yes. Sudah bilang, rem tangan yang ditarik, nggak cuma rem kaki ya, rem tangan itu cuma tidur, reset semuanya. Jadi kalau nggak makan malah membuat kamu susah tidur, mendingan makan kenyang tidur, gitu ya. Jangan ada lupa loh, jangan salah interpretasi, jangan salah interpretasi. Itu salah.
Gitu loh. Oke, thank you Mas. Ini pertanyaan berikut berarti tadi kaitan sempat tadi Mas ngomong tentang olahraga sempat dikurangin. Saran terbaik dari Mas Tio untuk exercise atau olahraga atau aktivitas yang maksudnya olahraga ringan itu sebenarnya baiknya pukul berapa? Ya, fasted exercise. Tadi yang memberikan, yang aku tunjukin di gambar, yang memberikan efek peningkatan vagal tone atau parasimpatik atau relaksasi setelah latihannya, itu dilakukan pada saat eating baru exercise apa fasted exercise kalau tadi? Fasted kan? Nah, kapan olahraga terbaik? Ya pas di jendela fasting. Di situlah. Karena pada saat jendela fasting olahraga meningkatkan simpatetik selama setengah jam sampai 1 jam. Tapi sisa 23 jamnya ialah vagal tone yang lebih tinggi, alias parasimpatetik yang lebih tinggi, gas lebih rendah. Mau mana? Mau nggak olahraga sama sekali, tapi rata-rata gasnya lebih tinggi dibanding olahraga 35 jam, tapi sisanya gasnya lebih rendah. Pilih mana? Mendingan aku naikin simpatetik, tapi hasilnya 23 jam, gasku lebih rendah dibanding orangnya nggak ngapa-ngapain, jadi gasnya rata aja. Iya. Gasnya nggak naik, rata-rata gasnya lebih tinggi dibanding orang yang lebih bisa olahraga. Iya. Itu yang aku jadi kuncinya selalu bagaimana proporsional. Aku suka ditanya di Japri, Mas, kok moving itu di KM bukan yang ningkatin simpatetik? Ya betul. Pastinya juga, ya betul. Itu kenapa saya bukan? Nah, hasil post fasting, post exercise itu yang diharapkan apa? Lower vagal tone, higher vagal tone, apa parasimpatetik lebih tinggi, lower sympathetic tone, lower rasnya angiotensin, post hasil. Ya. Jadi jangan mikir aku nggak mau melakukan itu karena menaikkan, tapi hasilnya malah rata-rata kamu tinggi terus. Konyol nggak? Nah, itu cara berpikir fisiologinya. Jadi nggak cuma ini, tapi gitu kok engineeringnya. Gitu. Bahasa sederhananya percaya sama respon badan lu. Ya, betul. Jadi kalau setelah olahraga malah nggak bisa tidur, nah berarti olahraga yang dilakukan salah. Salah, over recovery-nya malah turun. Badanmu jangan overdo something. Jadi fastingnya itu juga belum sehat, olahraganya juga belum sehat, itu baru usaha untuk menciptakan kesehatan, usaha untuk menciptakan vagal tone yang lebih tinggi, parasimpatetik lebih tinggi, simpatetik lebih rendah, baru usaha. Kalau sampai overdo, simpatetiknya tinggi terus, sendiri. Yes. Nah, gitu loh. Jadi dengarkan badanmu. Oke, thank you. Pertanyaan berikut, Mas. Ini kayaknya yang nanya udah gemes sama si Mr. Covid, ya. Jadi nanyanya gini. Mr. Covid udah izin balik keluar tadi. Kalau untung dia bisa keluar sendiri lah ini iya. dia pengen tahu sebenarnya gimana sih caranya membasmi ini dari tubuh, atau lewat antibodi, atau nanti mati sendiri saat tidak berhasil berikatan dengan S2. Gimana? Virusnya masuk. Itu nanti dibasminya lewat antibodi, atau nanti mati sendiri kalau tidak berhasil berikatan dengan S2. Jadi gini. Pertama kali virusnya masuk, ketemu dengan S2 dimanapun, kebanyakan di jalur nasofaring dulu, jalur nasal sini. Makanya kenapa ada rasa anosmia, karena salah satu olfactory nerve-nya kena, ada S2-nya juga kena, jadi dia nggak bisa membuat mencium bau. Itu sebelum sampai ke bawah, dia biasanya nyerang upper dulu, walaupun nantinya ke bawah. Nah, respon imun yang cepat ialah apa? Menghasilkan respon imun di mana sel awal yang innate tadi, aku gambaran innate itu kayak makrofag, apa itu gerak duluan, itu langsung nyerangin sel-sel. Jadi nggak nyerang ke ini ya, nggak nyerang ke virus ya, nyerang sel-sel yang sudah kemasukan virus. Oke. Nah, kan virusnya itu yang masih beredar itu di sensing oleh reseptor makrofag. Makrofag dengan reseptor mensensing bahwa ini dia patogen associated molecular pattern. Patternnya ini mirip patogen. Aku engulf, aku tangkap, aku makan. Aku proses dengan autofagi menjadi bentuk yang aku presentasikan ke T-cell bosku, adaptif, sirem. Aku
hasil dari autofagi terhadap antigen yang aku ambil dari aku angkat si virus si COVID yang beredar di sirkulasi atau di mukosa itu setelah aku proses dengan autofagi, aku taruh di kepala aku ada alat presentasi namanya MHC. Aku bawa, aku pindah ke lymph node, aku pindah ke jalur limfatik. Ada lymph node di sekitar tubuh kita, tempat nongkrongnya bosku di sana, T dan B cell. Mereka bagian kalau mereka sudah aku laporkan, bos nih, aku kasih nih, aku udah mau proses antigen yang aku dapat, kasih ke dia, pasangin ke T cell. Ada musuh. T cell berubah menjadi dua jenis, T effector, katanya T killer cell, berangkat cari sel-sel yang dapat memasukkan virus, serang. Mereka ngancurin sel yang sudah di dalamnya ada virus, itu T killer. Terus T effector ini, T helpernya juga nyuruh, B cell, lu ambil deh data dari si pelapor nih, pelapor yang laporin. Nih, dikasih juga di MHC-nya. Gue terima, oke. Sekarang lu bikin antibodinya. B-cell yang sudah menerima hasil antigennya, diproses juga dengan autofagi, baru dia berubah menjadi plasma cell. Dia memproduksi antibodi, disebar ke darah. Antibodi yang bersebar darah ini, nempel ke spike-nya virus-virus yang masih belum pada masuk sel. Sehingga dia nggak bisa masuk. Nah, begitu spike-nya ketempelan antibodi, sel-sel imun lain langsung tahu dia maling. Karena sel-sel lain melihat antibodi sebagai benderanya bahwa dia musuh, serang, hancur. Nah, jadi jalurnya antibodi menghentikan di sirkulasi atau di mukosa, ngetokin spike-nya, tapi kalau yang udah masuk di dalam sel, itu T-cell killer yang hancurin. Ya. Jadi serangannya ada dua. Nah, kalau itu nyerangnya udah menggunakan antibodi dan menggunakan T-cell killer, T-cell tadi itu kan T effector. Ini juga langsung T-cell bikin T-cell yang bisa nginget ya kalau mereka masuk tadi ya, working memory. Nah, pada saat mereka tadi itu yang T effector sama B effector berangkat perang, kamu T-Rex pengatur perang supaya shutdown, stop, rem, kamu jalan ke sana. T-Rex ikut ke lokasi lapangan. Jadi begitu T-Rex datang ke lokasi di mana perang terjadi di paru-paru, kedatangan T-Rex itu membuat yang lain berhenti. Tuh perang. Antibody, T-regulator. Iya, T-Reg ya. Bisa kan mensekresikan antibody jadi plasma sel. Killer cell, cytotoxic killer cell yang bunuh-bunuhin. Bunuh-bunuhin sel kita yang sudah terinfeksi. Iya. Makrofag juga dengan inflamasinya. Yang lain ada dengan inflamasinya. Tapi begitu T-Reg datang, si T-regulator datang, semua berhenti ya. Bos, berhenti semua. Udah jangan makan lagi, udah selesai. Nah, pentingnya rem itu ada di T-Reg. Kedatangan T-regulator kalau kasus serangan di sini lagi ada inflamasi di paru-paru. Gimana supaya T-Reg pada datang ke sini? Itu kecepatan rem sebelum terjadi ARDS. Nah, rahasianya bagaimana metabolisme T-Reg supaya mau datang ke situ? Metabolismenya apa? T-regulator. Gula apa lemak? Lemak. Selesai. Nah, kenapa harus gula? Kenapa? Kalau gulanya tinggi terus, T-Regnya susah ke situ. Kenapa? Karena metabolisme yang mendukung T-regulator ialah apa? Kondisi gula tidak tinggi. Makanya tadi jurnal menunjukkan bahwa hiperglikemia saat datang atrisi, prognosisnya jelek. Kenapa prognosisnya jadi jelek? Karena mempersulit datangnya T-Reg, si regulator, shutdown. Kondisinya hiperglikemia. Bahkan T-Reg fatty acid oxidation. Udah aku jelaskan loh tadi. Iya. Tinggal di rewind. Gampangnya dia. Itulah imunologi. Dibikin simple sama RM. Sayangnya tidak bisa resepin obat. Sayangnya nggak bisa resepin obat. Oke. Ini ada yang nanya, kayaknya sih semua sudah. Ini tinggal 2 pertanyaan, mungkin sedikit out of topic. Satu, sebesar apa pengaruh plasma konvalesen untuk recovery tanpa metabolic conditioning? Menurut Mas Tio gimana? Ya bagaimana? Ya aku sih nggak langsung mendata plasma konvalesen. Hasilnya gimana? Outputnya itu kan settingan rumah sakit ya, plasma konvalesen. Sebenarnya aku nggak boleh ngejudge. Itu kan pertolongan terakhir.
Pada saat orang udah di ICU, udah inflamasi nggak turun-turun, harapannya dengan plasma konvalesen kan antibodi dari donor plasmanya bisa, yang aku bilang tadi, antibodi fungsinya apa? Nge-tagging virus-virusnya kan? Iya. Nah, dengan harapannya dengan masuknya antibodi dari donor, ialah menurunkan viral load, jumlah virusnya dengan cara di-tagging itu. Antibodi kiriman yang orang udah pernah keinfeksi selamat, dia bisa punya titer antibodi, dikasihin ke orang yang belum bisa bikin antibodi sendiri. Harapannya viral load-nya turun, harapannya virusnya juga, viral load-nya, jumlah virusnya yang ke-tagging itu membuat jumlah virusnya turun, otomatis respon imunnya juga logikanya turun kan? Ya. Harapannya itu. Nah, ya kalau kemudian membantu, nggak ada salahnya. Ya boleh aja. Aku sih lebih senang prevent sebelum sampai ke RDS. Jangan sampai ke infeksi, kita kondisinya tidur susah, kecemasan tinggi, gas kita tinggi, sedangkan remnya lagi dibikin belum. Progres gasnya. Muncul hipertensi pulmonari, akan sesak, saturasi turun, bingung tambah stres, tambah gas, pakai nggak bisa tidur, nambah lagi nggak di paru-paru? Nambah lagi, vicious cycle, domino effect. Makanya kenapa virus flu maupun COVID di anak-anak outputnya sama? Karena kalau anak-anak kena COVID, ya kayak flu, ya kan? Anak-anak mungkin jadi banyak juga S2-nya. Iya, tapi kemampuan buffering anak-anak lebih tinggi nggak? Iya. Lebih mampu. Kenapa orang dewasa atau sudah punya komorbid lebih rentan kalau kena COVID? Kalau kena flu, mereka rentan nggak? Rentan juga, tapi tetap bisa survive. Tapi kalau COVID, lebih nggak survive. Kenapa? Karena spesifik COVID ngebajak sistem stres. Sedangkan komorbid, diabetes, obesitas, hipertensi, itu masalah sistem stres. Udah jelas seperti itu. Pada saat menghadapinya di saat infeksi, stresnya juga tinggi. Resepnya tidurnya turun. Bubar jalan nggak hasilnya? Itu makanya kok ini COVID kayaknya letal banget, berbahaya banget. Berbahaya kalau kamu membiarkan gasnya tinggi. Berbahaya kalau kamu membiarkan gasnya dol. Jadi kalau nggak berbahaya gimana? Rem 24 jam. Kalau nggak bisa berusaha rem tangan lebih lama, rem kaki. Rem tangan tidur, rem kaki injek relaksasi. Kalau susah menahan, berusaha rileks, kuncinya jangan sampai kamu ngegas aja. Di dalam sedang ada gas, kamu gas belum. Aku dari tadi dengerin Mas Tio blong, gas rem, aku langsung bayangin mobil. Kalau mobilnya nggak bisa dikendaliin, gasnya udah dol, tak tinggal Mas mobil. Ya itu sih pakai stop. Mobilnya nggak dikendaliin, gas terus. Maksudnya kalau di film action kan mobil bisa ditinggal Mas, kita keluar lompat. Ini gasnya di dalam, gimana ngendalinya? Makanya aku bingung caranya exit. Oke. Ini kayaknya Mbak Amita ada nanya. Moga-moga beliau masih hadir. Ini aku nggak usah sebut nama, jadi tapi udah disebutin di chat sih. Hasil penelitian Profesor Nidom mengatakan naiknya antibodi akan menjadi tempat virus untuk masuk ke makrofag, dan justru naiknya antibodi akan menjadi tempat virus untuk masuk ke makrofag dan justru akan menaikkan inflamasi. Nah, antibody, ini kan gini. Sorry. Penelitiannya gimana? Antibodi kalau naik berarti kan nge-tag virusnya, spike-nya. Iya, betul. Nggak bisa masuk ke sel makrofag, nggak bisa masuk ke sel apapun karena udah di-tagging. Terus antibodi meningkat, akan menjadi tempat virus untuk masuk ke makrofag dan justru akan menaikkan inflamasi. Pasti udah. Aku ini kebayang di kepala. Sekarang gimana? Minta curahnya dulu deh. Minta sih penelitiannya dulu. Coba aku lihat. Iya, nggak apa-apa. Ini Profesor Nidom itu yang bilang bahwa infeksi virus mutasi virus lebih terprediksi karena alami cuaca dibanding aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku tahu orangnya. Itu patofisiologi jelas salah banget. Ya salah. Karena ada mutasi virus karena cuaca.
Mutasi virus itu harus ada hostnya. Protein nggak bisa berubah struktur sendiri di karena cuaca belum bisa ada itu. Ya nanti mungkin aku sarankan untuk Mbak Amita bisa lebih diskusi personal nanti di metabolic conditioning juga bisa ya. Diangkat aja semua imunologi nanti aku jawabin semua. Iya nggak apa-apa. Ketahuan semua protein nanti mas. Ini tinggal satu pertanyaan. Ini mungkin out of topic banget. Jadi ada yang nanya tentang myokin, Mas. Myokin ini tadi aku sempat searching. Sebentar. Myokin. Kenapa? Ini bagaimana cara meningkatkan myokin selain lewat olahraga? Pertanyaannya itu sih pendek. Myokin lewat olahraga tujuannya kenapa? Nah, itu yang aku nggak tahu. Pertanyaannya pendek banget. Mungkin tujuannya dulu. Tujuannya dulu ya. Mungkin dijelaskan aja Mas, myokin sebenarnya apa gitu. Gimana cara membuat sistem imun kita naik? Kalau nggak ada lawan, sistem imun nggak boleh naik. Siap untuk responsif benar. Ya. Tapi nggak boleh naikin. Naik kalau ada antigen lawan. Kadang-kadang orang kenapa naikin myokin? Mau buat apa? Itu dulu. Nanti aku mau jelas. Gini. Gimana nambahin suatu substrat di tubuh kita yang belum tentu ada fungsinya. Nah, itu aku makanya pengen tahu alasan di belakangnya itu apa dulu. Betul, setuju. Sama dengan city value ya Mas ya. Takutnya nanti salah berpikir lagi. Pikirannya nggak mikirin endosentik, tapi pikirin satu arah. Gimana ya supaya otak saya nambah terus? Caranya gimana ya? Supaya imun kita tambah tinggi terus? Gimana? Setuju. Sama dengan city value yang berusaha dikejar terus ya harus tinggi supaya nggak terpapar. Konyol kan? Kayak itu konyol kan? Siap. Oke Mas, semua pertanyaan sudah dijawab ya kan. Jadi syukurlah masih terkejar waktunya ya kan. Jadi nanti rekaman ini juga akan di-upload ya. Thank you Mas Tio. Ini baru kali ini TFH-nya jadi kayak semi SFH jadinya. Iya. Kalau tamunya khusus Mr. Covid kita adain. Lama dia nggak mau datang. Iyalah, Mas Tio udah pakai belangkon. Ini biar relax. Ini menunjukkan bahwa kalian jawab, aku berusaha relax. Jadi kenapa Mas Tio orangnya koplak? Kenapa Mas Tio orang yang ngejar santai? Kenapa? Karena aku mau gasku enteng, gasku rendah, dan itu juga buffernya bagus. Gaya hidup relaksasi. Aku nggak mau punya banyak pikiran, nggak mau punya stres. Berarti Mr. Covid-nya keluar karena BT dong Mas. Gak ada yang bisa ditempelin. Tadi kan sering ngamuk-ngamuk, kawain terus. Jadi ya bisa dong. Nggak mampu kan dia bikin aku. Oke, thank you. Mas, closing statement di waktu-waktu terakhir. Monggo Mas, silakan. Ya, Mr. Covid udah bikin kuat tuh. Gak mau dia Mas. Kabur. Habisnya gak ada yang stres di sini. Ini malas. Aku aja ya. Jadi oke, terima kasih. Mudah-mudahan mewakili Mr. Covid, kita tahu, paham bahwa si Mr. Covid ini cuma ngincar sistem kita. Jadi kalau Covid belum ada obatnya dan tubuh kita bisa mengkondisikan diri untuk mengobati diri, kondisi yang harus dikondisikan saat mencegah infeksi dan juga pada saat sudah terinfeksi, ikhtiarnya ialah menjaga agar gasnya tidak blong, remnya optimal. Cara membuat tidak terjadi disautonomia sehingga keseimbangan antara sistem simpatetik dan parasimpatetik selalu seimbang, ikhtiarnya profilaksis 5 pilar, pencegahan 5 pilar. Saat sudah terinfeksi, tergantung jenis gejalanya, baru mulai perlebar, rem tangan, tidur, rem kaki ya, rem tangan, dan rem tidak kaki. makan karbohidrat, sehingga mengkondisikan kita pro ke rem, karena remnya sedang dijak oleh COVID yang spesifik ke S2. S2 itu apa sih? Kalau nggak ada yang ngerti S2, nanti mikirnya kemana-mana. Mikirnya COVID bahaya, padahal COVID itu cuma bahayanya karena dia ngincer rem. Tapi kalau kita tahu titik ini, selesai. Kita tahu cara mengkondisikan kita supaya tidak pro ke gas, malah pro ke menjaga rem kita tidak cepat belum. Itu rasanya. Fisiologi supaya. Dan aku tambahin bahwa faktor gas itu ternyata di masa pandemi banyak yang emosional.
Nah, itu dia. Tanpa sadar. Oke. Emang susah, tapi emang susah. Aku nggak bisa jadi problem solving buat semua masalah gas orang-orang, terutama gas di saat naik punya masalah masing-masing yang memicu gasnya naik. Aku nggak punya problem solving. Instannya tugaskan seorang komedian untuk membuatmu tertawa. Cari di mana? Cari di YouTube. Lihat Mas Yo pakai belangkot juga udah ketawa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa meningkatkan gasnya. Oke. Thank you Mas. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu TFH kita semi SFH ya. Jadi kita masih ada minggu depan TFH lagi, masih seperti biasa. Nantikan pengumumannya di wall Mas Tio. Oke, sampai jumpa dan selamat sore. Bye-bye.